Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu dengan nomor induk mahasiswa 170881913. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Angkatan 16. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya sebagai persyaratan sidang akhir tesis saya yang diberi judul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen Afektif serta Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Guru Sekolah Dasar Negeri Binan 1 di Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Yang pertama, pendahuluan. Dimulai dengan latar belakang. Pada era saat ini, di mana perkembangan teknologi meningkat begitu pesat dan persaingan tidak dapat dihindarkan, maka kebutuhan manusia akan pendidikan menjadi sangat penting. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi diri dan mampu memecahkan permasalahan pada masa mendatang. Bahkan kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh pendidikan. Jika pendidikan suatu bangsa itu baik, maka akan tercipta kualitas sumber daya manusia yang baik pada dimensi spiritual, intelijensi, maupun keterampilan yang akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Pada dunia pendidikan, sumber daya manusia yang paling penting itu adalah guru. Guru memegang peranan penting dalam meningkatkan dan menjaga kualitas dunia pendidikan. Selanjutnya, peneliti melakukan prasurvei. Dari hasil prasurvei tersebut, peneliti menemukan bahwa komitmen guru masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari tingkat disiplin, semangat kerja, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Berikut adalah hasil prasurvei dari yang peneliti lakukan. Selanjutnya, peneliti kembali melakukan prasurvei kepada guru untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen guru. Dari hasil prasurvei tersebut diketahui bahwa faktor kepuasan kerja mendapatkan meang dengan nilai terendah. Artinya, kepuasan kerja guru perlu mendapatkan perhatian agar komitmen bisa ditingkatkan. Kebaruan penelitian atau novelty. Sebagai upaya menunjukkan adanya kebaruan atau novelty antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk membandingkan ragam variabel, metode penelitian, dan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Berdasarkan orang yang terdapat pada latar belakang penelitian ini, terdapat research gap, di mana ada perbedaan hasil penelitian terdahulu antara variabel base terhadap variabel mediasi atau intervening yang diteliti pada penelitian ini. Selain itu, belum banyak penelitian terdahulu yang menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen afektif, di mana penelitian terdahulu hanya menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak spesifik pada dimensi komitmen afektif. Batasan masalah. Pada penelitian ini, pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari ada penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah objek penelitian hanya dilakukan kepada guru PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun. Yang kedua, dari 3 dimensi komitmen, peneliti hanya akan meneliti dimensi komitmen afektif. Terakhir, yang ketiga, penelitian hanya dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Ada 5 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen afektif? Dan yang terakhir, yang kelima, apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif melalui kepuasan kerja? Selanjutnya, rumusan penelitian. Untuk mengetahui ada 4 tujuan penelitian pada penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen afektif. Dan yang terakhir, keempat, adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif melalui kepuasan kerja. Selanjutnya, urgensi penelitian. Urgensi penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening
pada guru selama PTM terbatas yang dilaksanakan oleh sekolah. Tentunya hasil penilaian ini dapat digunakan oleh para kepala sekolah maupun pengawas guna meningkatkan komitmen dan kinerja guru serta kualitas pendidikan saat ini. Jika penelitian ini tidak dilakukan, maka tidak bisa ditemukan penyebab turunnya kualitas pendidikan. Karena selama masa pandemi, guru dan peserta didik harus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan peraturan yang baru tentang petunjuk pelaksanaan belajar di kelas. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian yang akan disampaikan pada penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan serta informasi dan pemahaman mengenai kecerdasan emosional, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen afektif. Lalu ada manfaat praktisnya, yaitu bagi mahasiswa diharapkan menambah pengetahuan bagi mahasiswa mengenai informasi seberapa besar sih pengaruh kecerdasan emosional di lingkungan kerja terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Selanjutnya kedua adalah bagi guru, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi guru mengenai pentingnya memiliki kecerdasan emosional yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung agar mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi dan memiliki komitmen afektif dalam bekerja. Selanjutnya bab 2 adalah telah pustaka. Definisi kecerdasan emosional. Menurut Goldman, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menangani perasaan diri, motivasi diri agar mampu mengembangkan diri baik dalam menyelesaikan pekerjaan maupun dalam hubungan sosial. Selanjutnya, Sudarmayanti menyatakan lingkungan kerja adalah keseluruhan peralatan kerja, metode, lingkungan sekitar, serta pengaturan kerja baik sebagai individu atau perseorangan maupun kelompok yang membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Selanjutnya, kepuasan kerja. Menurut Hasibuan, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, komitmen, dan prestasi kerja. Selanjutnya, komitmen afektif. Alain de Meyer mendefinisikan komitmen afektif tentang sejauh mana seorang karyawan secara psikologis terikat pada organisasi yang mempekerjakannya dan ditunjukkan dengan loyalitas serta keinginan kuat untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ada 5 indikator kecerdasan emosional yang akan disampaikan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah self-awareness, yang kedua adalah motivasi, yang ketiga adalah self-regulation, yang keempat adalah empati, dan yang kelima adalah social skill. Selanjutnya indikator lingkungan kerja. Ada 2 indikator lingkungan kerja yang disampaikan pada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah lingkungan fisik, yang kedua adalah lingkungan non-fisik. Selanjutnya indikator kepuasan kerja. Ada 9 indikator kepuasan kerja yang disampaikan pada penelitian ini. Yang pertama adalah pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan, keamanan, pengawasan, rekan kerja, kondisi kerja, yang terakhir adalah gaji atau upah. Selanjutnya yang terakhir adalah indikator komitmen afektif. Ada 3 indikator komitmen afektif yang disampaikan pada penelitian ini. Yang pertama adalah keterikatan emosional, identifikasi, dan yang terakhir adalah partisipasi. Kerangka penelitian dan hipotesis. Ada 7 hipotesis yang akan disampaikan pada penelitian ini. Yang pertama adalah, hipotesis pertama adalah kecerdasan emosional mempengaruhi kepuasan kerja secara positif dan signifikan. Hipotesis kedua adalah lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja secara positif dan signifikan. Hipotesis ketiga adalah kepuasan kerja mempengaruhi komitmen afektif secara positif dan signifikan. Hipotesis keempat adalah kecerdasan emosional mempengaruhi komitmen afektif secara positif dan signifikan. Yang kelima adalah lingkungan kerja mempengaruhi komitmen afektif secara positif dan signifikan. Yang keenam adalah kecerdasan emosional mempengaruhi komitmen afektif secara positif dan signifikan melalui kepuasan kerja. Dan yang terakhir, ketujuh adalah lingkungan kerja mempengaruhi komitmen afektif secara positif dan signifikan melalui kepuasan kerja. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Pada rancangan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif serta kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada guru sekolah dasar negeri Binaan 1 di Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Populasi dalam penelitian ini adalah guru sekolah dasar negeri Binaan 1 di Kecamatan Kemayoran yang berjumlah sebanyak 214 orang dari 11 sekolah dasar negeri yang tersebar.
Sampel pada penelitian ini adalah seluruh guru dengan status kepegawaian PNS sebanyak 102 responden dengan masa kerja sama dengan atau lebih dari 4 tahun. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah survei kuantitatif, lalu teknik analisis data yang dilakukan adalah melalui alat analisis statistik SEM, PLS, karena dapat menganalisis data secara lebih komprehensif dan dapat digunakan untuk sampel yang berjumlah kecil. Selanjutnya ada analisis deskriptif, yaitu statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya analisis struktural equation modeling atau SEM. Di sini kita menggunakan outer model, yaitu evaluasi model pengukuran, yang di dalamnya terdapat convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Selanjutnya ada inner model atau evaluasi model struktural yang menggunakan R-square, Q relevance, dan terakhir ketiga adalah uji hipotesis. Atau kalau di SEM itu disebut juga dengan bootstrapping. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Berikut adalah gambaran umum responden penelitian, di mana jenis kelamin laki-laki tidak lebih banyak dibanding jenis kelamin perempuan, dengan persentase jenis kelamin laki-laki sebesar 25,5% dan perempuan sebesar 74,5%. Selanjutnya pada rentang usia 51 sampai 60 tahun memiliki jumlah terbanyak, yaitu sebanyak 52%, dan jumlah terkecilnya ada pada usia 22 sampai 30 tahun. Selanjutnya pada golongan, pangkat dan golongan, jumlah terbanyak yaitu ada pada golongan penata muda 3A, dan jumlah terkecil ada pada penata 3C dengan persentase sebesar 6,9%. Selanjutnya pada lama bekerja, lama atau masa bekerja, dengan jumlah terbanyak yaitu pada rentang lama bekerja 31 sampai dengan pada rentang usia 4 sampai dengan 10 tahun dengan persentase sebesar 42,2%, dan masa rentang kerja terkecil ada pada rentang kerja 21 sampai 30 tahun dengan persentase sebesar 9,8%. Selanjutnya adalah analisis deskriptif. Ada 4 analisis deskriptif yang akan dijabarkan pada penelitian ini. Di antaranya adalah variabel komitmen afektif, variabel kecerdasan emosional, variabel lingkungan kerja, dan variabel kepuasan kerja. Pada analisis deskriptif variabel komitmen afektif, diperoleh nilai tertinggi sebesar 4,46 pada pernyataan saya memiliki ikatan emosional dengan sekolah ini. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas guru dalam penelitian ini memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga meningkatkan keterlibatannya dalam organisasi. Pada variabel komitmen afektif diperoleh nilai terendah dengan nilai sebesar 4,06 pada pernyataan saya berpikir bahwa saya dapat dengan mudah berpindah pada sekolah lain. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa guru yang masih memiliki tingkat emosional yang rendah sehingga memiliki asumsi untuk mudah berpindah pada sekolah lain. Selanjutnya pada variabel kecerdasan emosional ditemukan bahwa nilai tertinggi ada pada pernyataan saya memiliki kendali yang baik atas berbagai emosi diri, sebesar 4,63. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas guru memiliki kecerdasan emosional dalam pengendalian diri yang baik atas dalam menyelesaikan berbagai masalah. Lalu, nilai terendah sebesar 4,03 pada pernyataan saya sangat memahami apa yang saya rasakan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian guru saja yang memiliki pemahaman baik yang berhubungan dengan pekerjaan pada seorang guru. Selanjutnya pada variabel lingkungan kerja, nilai tertinggi diperoleh sebesar 4,47 pada pernyataan saya mendapatkan keamanan dalam melaksanakan aktivitas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas guru dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya mendapatkan rasa aman, sehingga dapat meningkatkan rasa komitmen dan kepuasan kerja yang tinggi. Lalu pada nilai terendah, yaitu sebesar 3,78,
ada pada pernyataan saya mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa guru yang belum mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, sehingga lingkungan kerja yang dirasakan belum sepenuhnya optimal. Selanjutnya ada pada variabel kepuasan kerja. Nilai tertinggi, yaitu sebesar 4,79, ada pada pernyataan saya mendapatkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Hal ini menunjukkan, cut. Selanjutnya adalah analisis deskriptif. Ada 4 analisis deskriptif yang akan dijabarkan pada penelitian ini berdasarkan variabel komitmen afektif, kecerdasan emosional, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. Berikut adalah outer loading 1. Pada outer loading 1 ini, banyak indikator yang tidak memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan, yaitu sebesar 0,7. Sehingga banyak indikator yang berwarna merah di bawah nilai 0,7. Bagi indikator yang di bawah nilai 0,7, dieliminasi oleh peneliti, sehingga data yang diambil atau diteruskan pada penelitian ini hanya nilai yang sama dengan 0,7 atau di atas dengan 0,7 atau nilai yang valid. Berikut adalah outer loading faktor pertama, menunjukkan bahwa indikator konstruk variabel kecerdasan emosional diperoleh indikator konstruk yang tidak valid, yaitu pada pernyataan 1, 2, 4, 6, 9, 11, dan 16. Lalu ada yang tidak valid pada lingkungan kerja, pada variabel lingkungan kerja, yaitu pada indikator nomor 1, 2, 5, 9, dan 10. Selanjutnya, indikator tidak valid pada variabel kepuasan kerja ada pada pernyataan nomor 1, 2, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, dan 35. Terakhir, pada variabel komitmen afektif, indikator yang tidak valid ada pada pernyataan nomor 2, 7, dan 8. Berikut adalah outer loading 2 setelah indikator yang tidak valid dieliminasi oleh peneliti, sehingga saat ini semua indikator dinyatakan telah valid. Selanjutnya adalah uji diskriminan validity dan uji composite reliability. Hasil uji diskriminan validity untuk nilai AV, kecerdasan emosional sebesar 0,31 dengan kriteria reliable, lingkungan kerja sebesar 0,650 dengan kriteria reliable, kepuasan kerja dengan nilai AV 0,614 dengan kriteria reliable, dan komitmen afektif dengan nilai AV 0,586 dengan kriteria reliable. Validitas diskriminan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari setiap komponen atau variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Validitas diskriminan juga dapat dikonfirmasi dengan nilai mean variance sampling atau AP. Salah satu cara untuk memeriksa validitas diskriminan adalah dengan memeriksa nilai loading factor yang harus lebih besar dari 0,5. Selanjutnya hasil uji composite reliability. Di sini bisa dilihat bahwa reliabilitas komposit dapat dinilai menggunakan 2 ukuran, yaitu reliabilitas komposit dan alpha Cronbach dengan nilai lebih besar dari 0,7, yang artinya dinyatakan memenuhi composite reliability. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Berikut adalah hasil uji direct effect X1 dengan Z, X1 dengan Y, Z dengan Y, X2 dengan Y, dan X2 dengan Y. Lalu ada hasil uji indirect effect, yaitu X1 terhadap Y melalui Z dan X2 terhadap Y melalui Z. Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan taraf signifikasi sebesar 5%, yaitu 0,05, serta membandingkan nilai tes statistik dengan T-table. T-table diperoleh melalui rumus DF atau degree of freedom, yaitu DF sama dengan N kurang K sama dengan 102 kurang 4 sama dengan 98, maka diperoleh nilai T-table sebesar 1,66055.
Nilai pengujian hipotesis penilaian ini dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tes statistik lebih besar daripada T-table dan p-values kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya yang kedua, tes statistik lebih kecil dari T-table dan p-values lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya uji koefisien determinasi atau R2. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa diperoleh nilai R² pada variabel kepuasan kerja sebesar 0,969. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional di lingkungan kerja memberikan pengaruh sebesar 96,9%. Hal ini menyatakan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Dan sisanya 3,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya pada variabel komitmen afektif diperoleh nilai R² sebesar 0,899. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional di lingkungan kerja memberikan pengaruh sebesar 89,9% yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat, sedangkan sisanya 10,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pembahasan penelitian berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kecerdasan emosional disimpulkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, pengaruh lingkungan kepuasan kerja terhadap komitmen afektif. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen afektif. Selanjutnya, pengaruh langsung kecerdasan emosional terhadap komitmen afektif. Dapat disimpulkan bahwa variabel kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen afektif. Selanjutnya, pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap komitmen afektif. Dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen afektif. Selanjutnya, pengaruh tidak langsung kecerdasan emosional terhadap komitmen afektif melalui kepuasan kerja dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kecerdasan emosional melalui kepuasan kerja terhadap komitmen afektif. Dan terakhir, pengaruh tidak langsung lingkungan kerja terhadap komitmen afektif melalui kepuasan kerja dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kecerdasan emosional melalui kepuasan kerja terhadap komitmen afektif. Selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah, kecerdasan emosional berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja guru. Yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja guru. Yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap komitmen afektif guru. Yang keempat, kecerdasan emosional berpengaruh secara langsung terhadap komitmen afektif guru. Yang kelima, lingkungan kerja tidak berpengaruh langsung terhadap komitmen afektif guru. Yang keenam, kecerdasan emosional tidak berpengaruh secara langsung terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening guru. Yang ketujuh, lingkungan kerja berpengaruh secara langsung terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening guru. Selanjutnya adalah implikasi. Implikasi akademis yang pertama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi secara akademis untuk memperkaya pengetahuan mengenai pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian yang menyatakan lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh langsung terhadap komitmen afektif dan kepuasan kerja tidak dapat menjadi mediasi kecerdasan emosional terhadap komitmen afektif. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang baik dan mendukung proses pengajaran dapat meningkatkan kepuasan dalam diri guru, sehingga pengajaran dapat dilakukan dengan optimal. Selanjutnya yang kedua adalah implikasi organisasi. Ada 4 implikasi organisasi yang disampaikan pada penelitian ini. Yang pertama adalah variabel komitmen afektif, variabel kecerdasan emosional, variabel lingkungan kerja, dan variabel kepuasan kerja. Ada 4 saran pada penelitian ini. Yang pertama, saran pada variabel komitmen afektif. Dengan pernyataan yang terendah adalah keinginan untuk dapat
pindah ke sekolah lain dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa guru yang memiliki komitmen afektif yang rendah. Kepala sekolah diharapkan mengevaluasi faktor-faktor yang membuat komitmen afektif guru rendah, terutama pada aspek kecerdasan emosional, lingkungan kerja, dan kepuasan kerjanya agar bisa ditingkatkan. Lalu selanjutnya pada variabel kecerdasan emosional, pernyataan dengan yang terendah adalah kemampuan untuk memahami apa yang sedang dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa guru yang belum memahami perasaan dirinya sendiri. Selanjutnya, guru diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran diri dan memiliki pemahaman yang baik terkait pekerjaannya sebagai guru. Yang ketiga, pada variabel lingkungan kerja, pernyataan dengan yang terendah adalah fasilitas yang disediakan oleh sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa guru yang merasakan fasilitas yang didapatkannya tidak sesuai. Selanjutnya, kepala sekolah diharapkan mampu untuk menyediakan alat, media, atau perangkat lainnya yang mampu mendukung guru dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Yang terakhir, pada variabel kepuasan kerja, pernyataan yang terendah adalah gaji yang didapat hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa guru yang merasakan gaji yang didapatkannya masih kurang. Untuk itu, diharapkan peran dari kepala sekolah sebagai pimpinan di institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman yang baik terkait pengelolaan keuangan yang baik agar guru mampu hidup dengan layak dari gaji yang diterimanya. Saran untuk penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan variabel-variabel lainnya, serta menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak agar dapat memprediksi pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen guru melalui kepuasan kerja. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.